Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar membuat lembar pengesahan laporan PKL. Nah, tentu di video sebelumnya kita sudah belajar membuat halaman cover ya. Halaman cover dari sebuah laporan PKL. Nah, di sini kita sudah buat halaman cover luar dan juga halaman cover dalam. Nah, selanjutnya kita akan membuat lembar pengesahan. Oke, kita perhatikan teman-teman. Untuk lembar pengesahan dari tiap-tiap sekolah itu biasanya formatnya berbeda ya. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalkan laporan ataupun format dari lembar pengesahan yang saya buat di sini berbeda dengan format lembar pengesahan di sekolah yang lain. Karena untuk sistematika penulisan laporan PKL itu disesuaikan ya dengan sekolah masing-masing. Oke, kita langsung saja membuat lembar pengesahan laporan PKL. Oke, kita ketikkan lembar pengesahan. Nah, untuk lembar pengesahan ini biasanya ada 2 halaman ya untuk lembar pengesahan dari pihak sekolah dan juga dari pihak tempat PKL-nya siswa. Nah, di sini saya akan membuat satu halaman lembar pengesahan saja. Oke, kita ketik lembar pengesahan, kemudian enter. Kita ketikkan laporan praktik kerja lapangan. Ada yang prakerin ataupun PKL ya. Di sini saya mengambil contohnya PKL saja. Kemudian enter, enter. Nah, di sini kita ketikkan judul. Nah, agar lebih mudah ataupun agar pembuatan laporan menjadi lebih cepat, kita tinggal copy paste saja dari yang atas. Nah, ini ya, judul dari laporan yang kita buat. Nah, kita blok seperti ini. Oke, maaf. Jadi kita bisa membloknya dari sini ataupun dari sini. Oke ya, kita blok. Kemudian klik kanan. Nah, klik kanannya di bagian yang terblok ya. Kemudian pilih copy dan kita simpan di sini. Kita kasih jarak 1 enter ya. Klik kanan, kemudian paste. Nah, seperti ini. Jadi ini tujuannya agar lebih cepat saja. Kemudian enter lagi. Nah, selanjutnya yaitu mengetikkan seperti ini teman-teman. Nah, ini ya, kita ketikkan yang ini di bawah. Oke, sama tahapannya. Kita blok. Kemudian ini kita kursornya simpan di bagian yang terblok. Klik kanan, copy, kemudian kita simpan di bagian sini. Klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Nah, untuk di bagian lembar pengesahan, ini kita atur menjadi kalimatnya itu besar semua ya. Nah, ini uppercase adanya di atas ya. Kita blok, kemudian pilih yang ini, yang segitiga kecil, kemudian pilih uppercase. Nah, seperti itu ya. Agar si teksnya itu menjadi huruf kapital semuanya. Nah, untuk perapihannya kita kerjakan di akhir ya. Kita fokus dalam pengetikan dulu. Ya, kita fokus di kontennya dulu. Setelah itu kita enter, kasih jarak ya 1 kali enter lagi. Nah, kemudian kita ketikkan saja disusun dan diajukan oleh. Nah, seperti ini ya. Disusun dan diajukan oleh, kemudian titik 2. Nah, setelah itu kita ketikkan nama kita. Ya, di sini kita enter. Nah, kita ketikkan nama kita. Ini kapital ya. Restu Febriana. Nah, sesuaikan dengan nama kita masing-masing. Oke, kemudian enter lagi. NIS 2. Oke, untuk NIS-nya kita ngambil dari atas saja ya. Dari sini. Nah, ini NIS-nya. Ini contoh ya. NIS-nya NIS contoh saja. Klik kanan, copy,
kemudian kita tarik ke bawah. Nah, simpan di sini, klik kanan, paste. Untuk ini sudah. Nah, kemudian kita enter lagi, ketikkan disahkan. Oke, disahkan. Kemudian enter pada tanggal. Nah, ini ya. Kemudian titik 2. Ini kita bisa kasih titik-titik, terus kasih bulan. Nah, untuk bulannya kita masukkan saja di bulan Desember ya, Desember 2023. Oke ya, karena untuk penanggalan ini ya kita sesuaikan dengan kapan berakhirnya kegiatan PKL. Kalau misalkan di November, karena November itu selesai, ya gak apa-apa. Kita misalkan di sini kita ketikkan November, ataupun mau di bulan Desember juga jadi masalah. Oke, udah selesai ya. Kemudian kita buat untuk penandatanganan. Nah, di sini kan pasti ada pihak-pihak yang nantinya terlibat harus menandatangani si laporan ini ya, dari mulai pembimbing perusahaan ataupun pembimbing dari instansi ataupun pembimbing dari toko ya. Kemudian pembimbing dari sekolah, terus kepala sekolah, dan juga ketua dari jurusan. Ya. Nah, di sini ada dari berbagai pihak. Nah, untuk lembar pengesahan ini, ya saya tekankan kembali bahwa formatnya itu dari tiap masing-masing sekolah pasti berbeda ya. Di sini saya akan buat formatnya seperti ini saja. Oke, di sini masih ada lembar kosong. Nah, untuk pembuatan kolom penandatanganan, itu kita harus membuat tabel. Nah, ini kita hapus dulu ya, agar di sebelah kiri kita hapus. Nah, sampai seperti ini. Kemudian kita enter lagi satu kali, masuk ke insert, kemudian table ya, ataupun tabel. Nah, untuk tabelnya kita atur 2 kali 2 saja ya, 2 kali 2. Nah, ini fungsinya agar kolom penandatanganan nantinya bisa lebih rapi. Oke, untuk yang paling atas kita ketikkan pembimbing perusahaan. Nah, ini bisa kita ketikkan pembimbing ataupun kepala ya, ataupun pimpinan juga bisa sih. Jadi sesuaikan saja. Di sini saya akan membuat contoh, yaitu pembimbing saja ya, pembimbing. Kemudian ini kasih koma ya, kasih koma. Ataupun bisa juga sih pembimbing, misalkan garis miring pimpinan gitu ya, kayak gitu juga bisa sih. Saya kasih contoh saja pembimbing ya, seperti inilah, pembimbing atau pimpinan. Nah, kemudian akan enter. Nah, ini kita enter saja sambil kita cek batasannya ya. Oke, di sini saya kasih enter 1 2 3. Nah, yang keempat kita ketikkan. Nah, di sini namanya siapa? Ini adalah nama pembimbing yang membimbing kita pada saat berada di tempat PKL masing-masing. Misalkan di sini saya kasih contoh, nama pembimbingnya itu adalah Tony Sucipto. Ya, nama pembimbing dari di sini kan saya ngambil contohnya dari salah satu perusahaan ya, ataupun toko ya. Misalkan gelarnya itu Eskom. Nah, misalkan seperti ini. Oke, setelah itu kalau misalkan di tempat teman-teman, di tempat PKL teman-teman ada karyawan ataupun pegawai yang sudah punya nick, nah nanti bisa dituliskan ya. Oke, ini untuk
perapihannya nanti saja terakhir ya. Kita ketikkan dulu. Yang kedua adalah pembimbing sekolah. Nah, kemudian koma. Kita kasih enter lagi. Nah, seperti ini. Kita sejajarkan dengan yang sebelah kiri. Oke, pembimbing sekolahnya siapa? Misalkan pembimbing sekolahnya itu Ujang Budi ya. Ini misalkan, ini contoh saja, Ujang Budi. Ini gelarnya misalkan ST. Oke, setelah itu kita pindah ke bawah. Kemudian kita kasih jarak ya nantinya. Di sini mengetahui ya, kita ketik mengetahui, koma, kemudian enter, kepala sekolah. Nah, seperti ini. Oke, kita ganti ya, kepala SMK. Nah, ini disesuaikan dengan nama sekolah kita masing-masing. Negeri Indonesia. Nah, ini hanya contoh saja. Kita kasih enter. Kemudian misalkan siapa nama kepala sekolahnya. Misalkan DRS Suparman ya. Suparman Abidin. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini namanya oke ya. Maaf, Suparman Abidin. Nah, ini contoh saja. M titik M titik M PD. Nah, kayak gini titik. Nah, ini nama kepala sekolahnya disesuaikan dengan kepala sekolahnya masing-masing ya. Kemudian di sini ketua jurusan. Ketua ya, ketua jurusan. Nah, untuk ketua jurusan disesuaikan juga nantinya, enter ya. Kemudian ini jurusannya apa? Teknik komputer jaringan. Nah, kalian juga bisa ya. Mau diketik misalkan teknik komputer dan jaringan juga boleh. Enter, 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 enter. Nah, ini nama dari ketua jurusan TKJ itu siapa? Nah, misalkan Stupepjana, ST. Misalkan kayak gini ya. Ini contoh saja. Nah, setelah ini kan kita sudah mengetik ya. Nah, kalau misalkan kepala sekolahnya itu ada NIP-nya, nah berarti kita ketikkan NIP-nya gitu. Kalau misalkan tidak ada ya gak usah. Nanti untuk tiap nama di sini bold ya. Oke, jadi kita akan rapikan untuk lembar pengesahannya ini. Oke, kita lihat dari bagian atas yang ini kan ukurannya masih ataupun di berapa ya, di 12 ya. Oke, untuk yang ini kita ubah saja di 12 ya. Ini 12. Nah, itu ya lembar pengesahan, terus kasih bold juga sih di sini ya. Kasih bold. Ini juga boleh sih kasih bold. Nah, yang ini kita ubah ke blok ya, kita ubah ke ukuran 12. Nah, kemudian ini juga sama di 12. Ini tidak usah di bold. Nah, yang di bold itu nama dan listnya. Ya, kita bold. Ukurannya 12. Oke. Untuk bagian lembar pengesahan ini kita sudah rapikan. Nah, untuk yang bagian bawah kita akan merapikan lagi. Nah, kita ke klik yang ini ya. Ini kan tabel. Klik, kemudian masuk ke layout. Kita ubah ke bagian tengah. Nah, seperti ini ya. Bukan yang bawah, tapi yang bagian yang ini. Align top center. Oke, setelah selesai, seperti yang sudah saya
bahas ya di sebelumnya bahwa setiap nama di sini harus ada garis bawah ataupun kalau di Word namanya underline. Nah, yang ini ya. Underline. Kita klik underline kemudian bold. Jadi semuanya ini underline kemudian bold. Ini juga sama, underline bold. Yang ini juga underline bold. Nah, seperti ini. Nah, terus nantinya di sini TTD sama cap ya. Ini TTD dan cap. Nah, kita ketikkan saja seperti ini di bagian tengah-tengah nantinya. Kita kasih enter, ini kasih enter. Oke, kemudian ini juga sama TTD dan cap. Jadi nantinya untuk capnya itu di bagian sini. Ini tanda tangan, dan cap, tanda tangan dan cap, kayak gitu. Ini kita kasih enter satu kali. Oke. Terus yang ini juga kita kasih enter ataupun kita dorong aja kayak gini ke bawah. Agar tidak terlalu berdekatan ya. Agar tidak terlalu rapat lah. Oke, seperti ini. Kemudian klik, kita coba ini yang di satu. Udah kayak gini aja mungkin ya. Oke, sudah. Terus kalau misalkan ini yang kepala sekolahnya itu kalau misalkan ada NIP ya berarti kita ketikkan di sini NIP. NIP. Nah, kemudian kita ketik NIP-nya berapa gitu ya. Nah, sini kita ketik NIP-nya. Terus misalkan kalau yang ini juga ada NIK ataupun apa gitu ya. Ya kita ketikkan aja kayak gitulah. Kalau misalkan tidak ada ya kita hapus saja kalau tidak ada. Nah, penulisannya kayak gini. Kalau tidak ada NIP ya berarti kita tinggal hapus. Oke, setelah itu kita akan hilangkan garis tabel yang ini. Kita klik ini kemudian masuk ke sini. Ini menu border ya. Klik yang segitiganya yang kecil, kemudian pilih no border. Nah, seperti ini ya. Nah, pada langkah ini kita sudah berhasil dalam pembuatan lembar pengesahan. Ya, jadi seperti yang sudah saya terangkan di awal bahwa untuk bagian lembar pengesahan ini formatnya itu dari tiap masing-masing sekolah pasti akan berbeda. Nah, saya membuat contoh format lembar pengesahan seperti ini saja. Oke, untuk TTD dan capnya ini hanya sekedar tanda saja. Ya, ini tentunya harus dihapus ya, karena kalau yang ini kan nantinya akan digunakan untuk tanda tangan. Ya, jadi ini dihapus. Gak boleh ada kata-kata seperti itu ya. Karena nanti di sini ada tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Kalau yang ini tanda tangan dan cap ataupun stempel. Tanda tangan juga stempel. Ini kalau misalkan kita rasa kurang lebar ya kita tinggal enter aja satu kali. Nah, ini. Kalau misalkan kurang gitu ya, dirasa kurang lah. Kita enter. Kemudian yang ini kita bisa rapikan lagi. Nah, misalkan kurang bawah. Nah, seperti ini. Oke ya. Untuk proses pembuatan lembar pengesahan ini sudah selesai. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan untuk di video selanjutnya kita akan belajar membuat kata pengantar ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.